Pemirsa, di tengah proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo menempuh langkah hukum baru dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini memunculkan pertanyaan, apakah langkah tersebut murni untuk menguji prosedur penyidikan ataukah menjadi bagian dari strategi menghadapi persidangan pokok perkara? Mantan Menpora Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Roy mempermasalahkan sah atau tidaknya tindakan penggeledahan dan upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Langkah hukum ini ditempuh di saat proses pidana terhadap Roy Suryo dan tersangka lainnya Dr. Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Joko Widodo telah memasuki tahap lanjutan. Sebelumnya Kejaksaan menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P21. Justru mengajukan ini adalah untuk memberikan satu pembelajaran hukum bahwa ketika Polda Metro Jaya itu melakukan penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan prinsip due process of law, maka kemudian tidak boleh lagi diulangi ke depan. Apa itu yang dilanggar prinsip due process of law? Satu, terhadap perintah penangkapan. Penangkapan itu berdasarkan KUHP hanya dilakukan dengan dua syarat. Syarat pertama adalah dalam kepentingan penyidikan dan syarat kedua adalah dalam kepentingan penuntutan. Namun yang menarik, sebelumnya ada saling sindir dan tudingan adanya campur tangan pihak tertentu. Sidang pra-peradilan kini menjadi panggung baru dalam perkara yang terus menyita perhatian publik. Ini ya, membantah adanya tudingan backingan ini ya? Oh tidak ada. Okay. Itu karena mereka kecewa aja. Karena penangkapan dan penahanan pada tanggal 19 Juni ini begitu diglorifikasikan seolah-olah ini sesuatu yang luar biasa dan harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan berarti tidak ada keadilan buat Pak Joko Widodo. Saya dapat poin Anda. Dulu kualifikasi deliknya. Ya. Ini kan cuma pencemaran nama baik dan fitnah. Baik, kalau saya kali ini ke pasal 32 dan pasal 5 ya. itu kan penyusupan pasal aja. Secara hukum, pra-peradilan merupakan hak setiap tersangka untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Namun karena yang digugat hanya terkait penggeledahan, dampaknya terhadap pokok perkara bisa saja terbatas. Meski demikian, gugatan ini dinilai dapat menjadi bagian dari strategi pembelaan untuk menguatkan argumentasi pihak Roy Suryo menjelang persidangan pokok. Perkara sudah dilimpahkan, artinya sudah tidak ada lagi penahanan, tidak ada lagi persoalan penyidikan karena penyidik sudah menyerahkan kepada pihak kejaksaan, tapi ternyata masih digugat gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah ini mungkin untuk menunda? Memang menarik nih, di pasal 163 KUHP yang baru yang mungkin Bang Gufur juga tahu, pra-peradilan ini bisa menunda pemeriksaan pokok perkara. Ini berbeda dengan rezim zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh bahkan putusan MK bilang dengan mulainya disidangkan pokok perkara maka upaya pra gugur. Nah sekarang ini ada KUHP baru memang yang bilang bahwa 163 bilang bahwa dengan adanya pra pemeriksaan pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Nah, sidang pra-peradilan kini menjadi perhatian publik sebab putusan hakim nantinya akan menentukan apakah tindakan penyidik yang digugat tersebut dinyatakan sah atau sebaliknya. Sementara itu proses hukum dalam perkara pokok tetap menjadi fokus utama yang akan menentukan nasib hukum Roy Suryo ke depan. Pra-peradilan bisa menjadi arena pertarungan awal sebelum sidang pokok dimulai. Namun pada akhirnya, pengadilanlah yang akan menjawab apakah gugatan ini mampu mempengaruhi jalannya perkara atau hanya menjadi bagian dari strategi pembelaan di tengah proses hukum yang terus berlanjut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.